Yo, what's up? Balik lagi dengan saya sendiri yang masih ngomongin game PS1. Terima kasih buat kamu yang nggak sengaja nyantol di sini. Kali ini kita masih membahas atau rekomendasi game PS1 Battle Fighting. Kamu mungkin pernah mencobanya. Sudah jelas, game jadul pasti banyak memori yang susah dilupakan. Bagaimana kalau kita mencobanya lagi untuk isi waktu luang? Kita langsung saja. Yang pertama, Bloody Roar. Game ini tentang battle arena head to head dengan kemampuan bertahan dan attack. Sudah pasti kamu pernah mencobanya, bukan? Dengan berbagai karakter yang bisa kamu mainkan, kamu bisa mencoba cara attack karakter tersebut satu persatu hingga combo attack. Untuk menguasai setiap karakter pasti butuh waktu, bukan? Tidak hanya membuat mereka KO, tetapi memberikan penampilan epic hingga combo attack dan power mereka juga. Mainkan mod story, survivor, atau arcade. Bisa juga dengan temanmu. Jangan lupa buka karakter Shenlong dan Gado. Untuk mendapatkan Shenlong, jangan pernah KO ya di setiap babak. Kalahkan semuanya, di ujung game tersebut kamu akan bertemu dia setelah lawan final boss. Game Bloody Roar cukup simple sih sebenarnya, karena yang bikin seru itu kan kombonya, cara melawan, bertahan. Bagaimanapun juga kita bisa mencoba setiap karakter agar kita bisa tahu combo setiap karakternya. Setiap karakter pasti memiliki kelebihannya masing-masing, so bisa kamu coba untuk nostalgia kembali bersama game PS1. Lalu kita lanjutin yang kedua, Dragon Ball GT. Kalau yang ini kayaknya seru juga sih, tapi stick PS akan sedikit terganggu. Kamu yang pernah mencoba pasti tahulah bagaimana game ini berjalan. Setiap mereka punya keunikan tersendiri dari kemampuan bertarung, kekuatan, dan juga combo meteor. Final boss, kamu akan dipertemukan dengan kera atau gorila raksasa. Namanya Super Baby ya. Bar darah bisa kamu lihat, stamina kekuatan ada di bar kedua, dan kamu bisa isi kembali ketika sudah sedikit atau ingin mengeluarkan power ultimate. Dan jangan lupa buka setiap karakternya juga, agar lebih puas pastinya. Kamu bisa menggunakan cheat dan juga bisa menggunakan karakter gorila tersebut. Game ini seru dan cepat bikin tangan pegal juga sih, karena kita harus tekan terus-menerus. Kalau kamu pernah mencobanya, tahulah cara bermain game ini. Bagaimana? Jika kamu masih ingin mencobanya, silakan. Yang ketiga, kita masuk King of Fighter. Sudah jelas pastinya game battle fighting lagi, tapi ini dengan karakter yang lebih banyak lagi dan seru pokoknya. Jika dulu di rental, game ini cukup sering jadi pilihan untuk dimainkan. Game besutan NSK ini dipublish pada tahun 1994 dengan platform arcade atau dingdong. By the way, itu lirisan pertamanya ya, King of Fighter 94, tetapi yang ini versi 99, ada di platform PS1 dan Neo Geo. Jurus, gerakan lincah, power, combo, dan juga defense sudah lengkap di sini. Jurus akan semakin kuat jika darahnya sudah sisa sedikit, alias bar darahnya sudah kedap-kedip. Jelas ya, di sini ada karakter dengan kemampuan tersendiri seperti karate, judo, kecepatan tangan atau kaki alias ngandalin otot. Jurus api, listrik, kipas, guru Jackie Chan, serta kemampuan ledakan dan masih banyak lagi. Kalau menurut saya, Raph paling overpower sih di sini. Karena kekuatan tonjokannya itu loh. Sekali keluar, musuh biasa langsung mati atau setengah darahnya. Yang keempat, Shaman King. Ada yang pernah coba game ini? Jika kamu pernah nonton animenya, pasti tahulah game yang satu ini, bukan? Game besutan DIM Corporation dan diterbitkan oleh Bandai Namco pada tahun 2002, sangat sayang jika kamu lewatkan. Game battle ini sedikit unik sih dan berbeda, karena setiap karakter di sini rata-rata menggunakan pedang, lalu ditemari Raw Spirit Shaman, serta bisa juga mengeluarkan jurus tertentu. Kamu bisa coba story mode, battle berdua dengan komputer, dan main bareng bersama temanmu juga. Kalau tidak salah sih, ada beberapa series dari game tersebut. Pastinya bisa kamu coba semuanya, kalau ada waktu ya. Game kelima, One Piece Grand Battle. Game One Piece yang sangat memorable ini
game yang sering dimainkan waktu dulu, dan game yang masih bisa kita coba hingga sekarang. Jika game ini battle, pasti kemampuan bertarung, power atau jurus yang selalu menjadi andalan. Tidak perlu saya jelasin lagi, game ini sudah sangat familiar di kalangan gamers, terutama anak rental. Kamu bisa mencoba story mode lagi untuk membuka karakter, mendapatkan semuanya. Setiap dari mereka yang kamu pilih akan menentukan karakter mana yang bisa kita dapatkan nantinya di akhir game tersebut. Cobain semua jurus-jurusnya dari level 1, 2, dan 3, atau yang kita sebut ultimate. Tidak semua karakter memiliki 3 level jurus ya. Ada yang cuma 2, bahkan cuma 1 saja. Kamu juga bisa memanggil teman atau bantuan. Tapi di sini, lagi-lagi kita dibatasi oleh karakternya. Karena tidak semua karakter punya bantuan alias jurus levelnya tuh beda-beda. Lalu gamenya berjalan seperti biasa. Kamu akan head to head, kumpulkan item di sebuah kotak, temukan makanan agar darah atau jurus bertambah, selesaikan game agar mendapatkan karakternya, dan dapatkan secret di game tersebut. Termasuk karakter tersusah yang didapatkan yaitu As. Gimana? Tertarik untuk mencobanya lagi? Silakan. Yang keenam, Tekken. Kamu yang terbiasa dengan game fighting tidak akan pernah bosan jika ketemu game yang satu ini. Bisa dibilang game fighter yang dibaluti power combo hingga ultimate ini memiliki ciri khasnya tersendiri. Game fighting head to head yang bisa memuncak dari banyak game yang pernah ada ini bisa dibilang epic pada zamannya. Ada Tekken 1, 2, dan 3. Kemungkinan seri ketiganya terlampau lebih banyak yang memainkannya. Game yang mengusung kekuatan, balas dendam, keluarga, mengembalikan kejayaan, hingga pengkhianatan ada di cerita game tersebut. Dari segi grafis, jelas tidak akan memanjakan mata ya, tapi untuk nostalgia, masih bisa menjadi pilihan. So, pergerakan dari game tersebut terlihat kaku juga, ya jelas lah, PS1 tetaplah dengan gaya tersebut, berbeda dengan PS2, 3, 4, maupun PC. Namun kalau kita kesampingkan dari segi grafis, gerakan karakter, kita masih bisa menikmatinya kok. So, silakan. Yang ketujuh, Digimon Rumble Arena. Kamu sudah pasti pernah mencicipi game ini. Game Digimon dengan karakter yang lucu dan unik ini masih mampu diajak nostalgia. Ada banyak karakter yang bisa kamu pilih. Kamu bisa membuka karakter baru, melawan semuanya, dan mencoba setiap karakter dengan evolution yang berbeda. Ada karakter yang kukira Pikachu loh di sini, dan ternyata bukan. Soal tampilan, saya pikir ini sudah bagus sih. Tidak terlalu kaku saat fighting, juga terlihat seru. Kamu juga bisa mengambil item yang ada di area pertandingan, menjebak musuhnya, menjatuhkannya hingga ke bawah biar darahnya kurang 2 kali. Karakter mana nih yang kamu suka? Silakan komentar dan silakan mencobanya. Yang kedelapan, kita masuk ke game Smackdown 2. Bagi kamu yang suka dengan pertarungan di dalam ring, kayaknya kamu sering mencoba game ini. Gimana tidak, game Smackdown yang sudah sangat terkenal di dunia, sering ditonton di siaran TV dulu, apalagi dimuat ke dalam game ya. Pastinya pernah mencobanya di kala itu. Ada banyak pilihan yang bisa kamu coba, dari single fighter alias one by one, berdua melawan satu, atau 2 lawan 2. Begitu pula rame-rame aka Royal Rumble. Karakternya ada cowok dan cewek by the way, ya kamu pasti tahu lah ya. Jelas kamu tinggal pilih karakter favorit kamu. Dan selanjutnya gaya bertarung sudah seperti yang di TV-TV, menangkap, membanting, mengunci, melempar, loncat, dan smack alias ultimate power. Kamu bisa membuat lawanmu KO atau finishing dengan smack dan mengunci, dan wasit akan menghitung 1-3. Bisa membuat lawanmu give up hingga smack langsung KO tanpa mengunci. Perlu diingat, smack powernya di tiap karakter jelas berbeda ya. Maksudku, kamu harus tahu smacknya apakah di depan, belakang, atau lagi terkapar. Bisa jadi smacknya dimulai dari loncatan. Ada banyak sih yang bisa kamu explore, gerakan mereka saat bertarung, defense, dan lain-lain. So, silakan. Dan yang kesembilan, Samurai Deeper Kyo. Ada yang tahu game ini? Game samurai yang kayaknya sedikit sekali orang memainkannya sih. Tapi nggak apa-apa,
kita hanya membagikan untuk kamu yang mungkin tertarik dengan game yang satu ini. Game keluaran tahun 2002 ini mengusung tema pertarungan head to head menggunakan katana. Bukan hanya katana juga sih, ada yang tangan kosong, shotgun, dan tombak trisula. Cobain semua karakternya, dan jangan lupa unlock karakternya juga. Kalau dari gamenya menurutku masih bagus sih. Dari segi gerakan, gaya bertarung, dan juga kombonya, hingga ultimate selalu ada ya kan. Terus background game tersebut juga nggak kalah keren. Gaya ala-ala Jepang lah. Memang betul sih, gamenya aja dari Jepang, buatan perusahaan Jepang, karakter anime Jepang, bahasa Jepang, kayaknya udah dulu deh. Kamu bisa mencobanya jika kamu mau. So, itu saja yang bisa kita bagikan. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan game apalagi yang menurutmu harus kita ajak nostalgia. Silakan. Salam buat kamu dan keluargamu. Bye.